Jamaah kita mulai yuk, aku punya tayangan loh. Ini viral, sopir taksi online aniaya penumpang gara-gara mobil kena muntahan. Kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Dikutip dari tribunnews.com, diketahui korbannya bernama Novia Tambrani. Melansir postingan akun Instagram @noviatambrani, diduga sang sopir tak terima lantaran bodi mobilnya terkena muntahan. Novia bersama kakaknya Julia saat itu memesan taksi online untuk mengantarkan pulang ke kawasan Tambora, Jakarta Barat. Seorang saksi mata yang juga adik sepupu Novi, Berlas, membenarkan dugaan peristiwa tersebut. Berlas menuturkan korban saat itu sempat menghadiri sebuah acara tanpa membawa kendaraan. Di acara itu, korban sempat meminum alkohol hingga sedikit mabuk. Novia yang saat itu sudah muntah beritikat baik memberikan tips untuk cuci mobil. Sang sopir yang tak terima dengan muntahan Novia lantas memukul dan meraba korban. Berlas melanjutkan bahwa peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polsek Tambora. Astagfirullahaladzim. Mungkin kelanjutan dari kisah ini kita belum tahu ya apakah sudah diproses hukum atau belum. Tapi semoga hal ini tidak terulang atau kejadian sama diri kita jamaah yang ada di rumah. Ini harus kita pelajari mengenai bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab. Ustadz Maulana aku mau nanya dong. Kan sudah bentuk tanggung jawab, udah bayar kan? Udah bayar, tapi kan maksudnya kalau dalam pandangan Islam nih, apakah hukumnya cuma melalui jalur hukum yang ada di Indonesia aja? Atau ada lagi hukum di akhirat mengenai orang yang melakukan tindakan kekerasan seperti ini Ustadz Maulana? Oke, siap. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, makasih Mas Noni. Izin Ustazah, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 22 Jumadil Awal 1443 Hijriah, 98 hari menuju bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tak terasa kita mempersiapkan diri, membenahi diri, apalagi nanti kalau sudah masuk bulan Rajab, Sa'ban itu betul-betul mempuasakan diri dari perbuatan maaf yang dosa pada diri, kemudian dosa pada hati, sehingga kita mudah untuk menjalankan ibadah berikutnya. Dan betul kata Mas Soni tadi, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana nih, apakah dengan tindakan yang sudah dilakukan di dunia ini, bagaimana hukumannya di akhirat? Apa yang pantas didapatkan? Apakah pantas hanya mendapatkan jalur hukum melalui tindakan yang ada di Indonesia, atau harus juga mempertanggungjawabkan juga di akhirat? Maka hukuman di akhirat yang melakukan, maaf saya pinjam kata-kata ini, pelecehan dan kekerasan, mohon maaf, tidak enak banget ngomongin ini. Karena kenapa? Karena ini tetap harus ada pertanggungjawabnya. Mata dibalas mata, kaki dibalas kaki. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada nanti namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Maka orang-orang yang mengingat akan hari kemudian tidak akan mungkin berbuat kekerasan. Tidak akan mungkin melakukan 3 hal. Apa itu? Menyakiti, melukai, dan mengambil hak. Sekali lagi, menyakiti, melukai, menyakiti perasaan, menghina, menghujat, berita hoax dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melukai tubuh. Apalagi yang ketiga, mengambil hak orang, merampas hak orang. Maka ini termasuk kezaliman dan digolongkan dosa besar. Karena kenapa? Menyakiti hambanya Allah. Walaupun Anda bertobat, ya Allah ampuni dosaku. Kata Allah, bukan kamu kan berdosa sama hambaku. Minta maaf dulu, minta halalnya dulu. Maaf itu mengembalikan perasaan. Sama sebelum engkau lukai dia. Apalagi, mohon maaf, kalau dia luka harus diobati. Walaupun sudah diobati, harus mengembalikan perasaannya. Kalau perlu apa? Bagaimana dia ridho atas apa yang kita lakukan. Mohon maaf, tanpa menggurui pengadilan yang kita lakukan di dunia ini. Untuk apa? Mencari keadilan. Mencari keadilan, tapi belum tentu damai. Mencari keadilan, sudah damai, tapi belum tentu nyaman. Maka dalam hal inilah, mohon maaf, harusnya kita berhati-hati sebelum melakukan kekerasan. Pikir-pikir dulu sebelum melakukan kekerasan. Karena ada namanya pertanggungjawaban. Apalagi alhamdulillah kita berada di negara hukum. Ya. Yang ada
aturan hukum yang berlangsung berlaku di sini. berlaku di sini. Berarti di sini aja dihukum udah pasti di akhirat nggak? Nggak Jelas. mungkin lolos lagi ya Apalagi teman-teman sudah ya. dihukum tapi tidak ada sadar-sadarnya. Aduh ya Allah. Masih juga ngoceh, masih juga zalim, masih juga melakukan kekerasan. Waduh, itu yang harus hati-hati. Makanya itu yang diajarkan Ustadz Maulana, kita harus lagi lebih berhati-hati untuk Iya. melakukan berbagai macam tindakan kita ya. Iya. Karena kita tidak lepas dari yang namanya hukum baik di dunia maupun di akhirat. Cakep. Masya Allah, Oh. terima kasih Ustadz Maulana.